kan? Karena susah, karena persentasenya kecil berarti kan susah kan? Gimana nih kalau susah Pak? Jangan khawatir karena kalau misal kalian sudah merasakan lolos PIMNAS, pasti akan dirasakan bahwa teman-teman jadi pribadi yang berbeda. Dalam arti positif, peningkatannya luar biasa sekali. Kualitas kalian dibandingkan dengan kualitas sebelum kalian ikut PK. Oke, ini adalah ketika saya mendampingi teman-teman dari Fakultas Teknik dan MIPA yang beradu di PIMNAS 2022 kemarin di UMM Malang. Ya, mereka dapat apa sih yang sudah sampai lolos PIMNAS begitu ya, sampai dapat juara. Mereka punya paten, punya jurnal juga, jurnal ilmiah. Kalau teman-teman biasanya baca jurnal ya, ini orang lain yang baca jurnalnya teman-teman. Ya, mungkin ada pride begitu, termasuk juga bisa ngasih kebermanfaatan buat orang. Bisa jadi dengan jurnal yang teman-teman tulis itu, nantinya jurnal itu akan jadi referensi tugas akhir orang lain. Itu kan menurut saya bermanfaat juga buat orang. Teman-teman bisa melakukan riset. Nah, riset yang banyak dilakukan oleh kami di teknik itu riset lab ya. Nah, kita nanti akan membahas bagaimana riset humaniora. Kemudian teman-teman bisa ikut konferensi internasional, punya banyak relasi juga, kampus-kampus besar, termasuk kampus luar negeri, datang ke conference itu, kalian bisa punya relasi, bisa untuk S2 juga kan. Oke, dapat penghargaan, dapat medali. Yang sebelah kiri itu adalah teman diskusi dulu, adik diskusi, karena ketika saya menjadi mahasiswa S3 dulu, juga dipercayakan untuk membantu membimbing teman-teman ITS untuk di PIMNAS. Nah, ini dapat juara emas, presentasi, dan juga poster. Oke. Satu tim dapat 2 emas. Ya. Poster sama presentasi. Kemudian yang sebelah kanan, itu adalah teman-teman dari teknik kimia yang 2 kali ikut PIMNAS untuk riset eksakta. Jadinya mereka famous ya, terkenal ya. Selain itu juga mereka dekat sama dosen, ada yang nggak perlu ujian ya. Kemudian bisa traveling, bisa diikutkan lomba yang lainnya dan itu biasanya menang. Jadi lomba apa judul yang sama dipresentasikan untuk lomba yang lain. Dan kalau di Tekim ini bisa jadi sebagai tugas akhir penelitian. Jadi tinggal seminar hasil saja. Oke, banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi mengutip dari Prof. Sakel, Rektor UIN Palu, beliau menyatakan bahwa cirinya dari insan akademik itu harus bisa membaca, berbicara, dan juga menulis. Nah, saya spotlight yang kata-kata terakhir, menulis. Ya. Percuma kalau kita bisa debat dengan lawan bicara, jadi juara debat, tapi kalau kita nggak bisa nulis. Kalau cuma baca saja, itu hanya ada di dalam diri kita, nggak bisa ngasih manfaat buat orang lain. Nah, ciri-ciri dari orang akademisi yang notabene anggota dari KSPE ini, orang insan akademik yang plus-plus, bukan insan akademik yang biasa-biasa saja, ini haruslah bisa menulis. Oke. Untuk pelaksanaan PKM, ya seperti yang teman-teman tahu, mulai dari proposal, lolos didanai, Monef, kalau dulu namanya Monef, sekarang PKP 2, kemudian lolos PIMNAS sampai jadi juara. Nah, kita akan coba mulai dari struktur, dari awal dulu ya, bagaimana meniti karir sampai jadi juara di PIMNAS. Karena juara itu adalah dipersiapkan, bukan dilahirkan. Oke,
Ini mungkin teman-teman tadi sudah dapat bahwa ada 8 bidang untuk PKM, kemudian juga ada karya tulis, semua masuk PIMNAS kecuali PKM AI. Nah, di sini ada PKM yang mungkin akan kita bahas sangat detail ya, PKM-R atau riset. Riset ada dua, RE sama RSH. Saya akan fokuskan pada riset sosial humaniora. Kemudian saya juga mungkin akan membahas tentang PKM-PM, KPI, KJ, KI, VGK, AI, sama GFT. Ini dalam rangka biar teman-teman kebayang. Kira-kira saya bisa melakukan riset yang berhubungan dengan keilmuan saya di ekonomi ataupun bisnis ke PKM ini. Jadi bisa jadi kalian masuk ke PKMK. Apalagi PKMK ya, PKMK itu jasa kalian itu sangat dibutuhkan oleh tim-tim lain di jurusan yang lain atau prodi yang lain. Nanti saya cerita ketika PKMK ya. Atau kemudian di karya inovatif, penerapan iptek ya, mohon maaf. Penerapan iptek itu sudah skala diproduksi barangnya. Nah, itu perlu perhitungan secara ekonomi dan juga bisnis. Nah, bagaimana itu kita akan bahas ya. Oke, tiap PKM punya karakter masing-masing. Yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman harus pahami luarannya, pahami karakternya dari masing-masing bidang. Misalkan PKM RSH itu apa sih? Pengamatan mendalam berbasis iptek, mengungkap informasi baru bidang sosial, humaniora, dan juga seni. Nah, itu karakternya dia. Kita harus pegang kuat-kuat karakternya dia, karena nanti akan ke belakangnya ngikut. Masing-masingnya juga punya luaran yang berbeda-beda. Oke, kita bahas. Sebelum itu, ya, bagaimana dapat judul? Gimana kita kemudian memperoleh ilham begitu untuk mendapatkan judulnya. Kita kembali lagi ke nama dari kegiatan kita, PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Ada kata-kata kreativitas di sana. Sebetulnya kreativitas itu mudah saja untuk kita dapatkan. Dengan jalan apa? Yang pertama, kita lihat di sekitar kita. Apa sih yang kemudian ada masalah atau kurang optimal? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Saya orangnya nggak peka, Pak. Saya disukai sama cewek aja nggak tahu. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, ini butuh kepekaan sih. Kepekaan itu bisa diasah. Lihat di sekitar kita. Lihat di kampus, lihat di kosan. Kemudian mungkin di kosan teman-teman, ibu kosnya itu jualan. Tapi kok jualannya begitu-begitu saja ya. Jualan nasi misalkan. Oh mungkin promosinya kurang. Atau mungkin rasanya yang nggak enak. Atau gini. Banyak sekali sebetulnya permasalahan itu akan timbul teman-teman kalau diasah akan timbul keresahan. Keresahan itu kemudian pasti teman-teman akan terfikirkan untuk mengusulkan sesuatu dalam rangka menyelesaikan masalah itu. Dari keresahan kemudian muncul ide masalah itu. Nah, seringnya kalau mahasiswa UNED saya percaya ya, berhentinya itu sampai ke mengusulkan ide. Nggak sampai resah doang atau ngomel doang. Duh ini kok wifi kok mati terus sih di kosan gitu. Itu kan ngomel ya. Nah, saya yakin teman-teman KSPE karena bukan mahasiswa biasa itu sampai terpikir pada idenya untuk menyelesaikan masalah itu. Oh harusnya ini seperti ini nih. Ini harusnya ibu kos saya ini
brandingnya seperti ini. Kemudian ada inovasinya seperti ini. Dan lain sebagainya. Tapi selama ini mungkin itu hanya berhenti sampai ide. Nggak pernah kita realisasikan. Nah, dengan PKM ini, itu ada wadah di mana kita bisa menyalurkan ide-ide kita itu. Ya. Keresahan itu bisa dari diri sendiri, atau keresahan itu dari mitra. Ya, kalau misal teman-teman pernah tahu pengabdian masyarakat sama penerapan iptek, ini semuanya masalahnya dari mitra ya. Ada hitung-hitungan ekonomi juga di sini, kita bisa bermain ya di penerapan iptek. Kemudian atau dari senior juga, dari Mbak ini, kemudian Mbak Nadia yang sudah senior. Nah, itu ditanyai, Mbak, apa sih Mbak keresahannya yang mungkin belum bisa direalisasikan? Itu bisa teman-teman tanya, nggak harus dari diri sendiri. Bisa dari lingkup keluarga juga, atau skala dunia. Kalau skala dunia, teman-teman ya cari tahu di internet, apa sih yang sekarang lagi booming untuk bisnis, ya resesi mungkin, resesi 2023, dan lain sebagainya. Kemudian isu korupsi kemarin Kominfo ya kena 8T, itu menjadi isu hangat. Saya pernah hadir di PIMNAS di Bali 2019. Ada yang mengusulkan tentang itu penyelesaian korupsi di Indonesia itu. Inovasinya untuk penyelesaian kasus korupsi. Ya, keresahan itu bukan hanya keluhan yang ditujukan pada pihak lain. Jadi di sini kita bukan sebagai netizen ya, yang bisanya cuma ngomel saja tanpa memberikan ide, yang blaming others, nyalain gitu. Kemudian ya, keresahan itu kalau misal kita urai dengan detail, itu bisa jadi proposal PKM loh sebetulnya. Jadi keresahan kita, coba kita ulik lagi, itu bisa jadi ide. Sehingga nanti muncul, gimana kalau misalkan saya mengusulkan ide ini? Bagaimana kalau misalkan saya melakukan ini? Bagaimana kalau misal saya dan tim membantu mitra melakukan ini? Harusnya dia profitnya naik deh. Nah, kita coba ya. Misalkan Indonesia itu 3/4-nya laut. Teman-teman tahu bahwa garam itu juga bisa dihasilkan dari air laut yang kemudian dievap, dikeringkan. Kita punya 3/4 bagian dari negara kita itu laut, tapi kok garamnya kita masih impor sih? Nah, ada PKM dari ITS ya tahun 2020 yang kemudian mengusulkan offshore salt production. Jadi bikin produksi garam dari air laut itu jadi lebih efektif, lebih efisien, dibikin alat. Kemudian ada Jawa tenggelam karena tidak ada air yang masuk ke tanah. Orang Indonesia ke Singapura bisa disiplin kok, waktu balik lagi kita ngaret ya. Orang Jepang banyak ya dosen-dosen dari lulusan Jepang, itu yang pulang ke sini yang ngaret juga, nggak kayak dulu di Jepang gitu ya. Kemudian ada yang perikanan, sampai kemudian jadi PKMGT ya. Jadi awalnya dari keresahan, kemudian itu bisa jadi cuan gitu. Dalam arti cuan yang positif, kebermanfaatan gitu ya, buat teman-teman dan juga yang lainnya. Misalkan juga yang sepele saja, masjid itu boros air wudhu, ya gimana kalau misal air wudhu itu nggak langsung dibuang ke sungai atau ke selokan, tapi air wudhu itu disirkulasi kembali untuk flushing, mohon maaf, di toilet ya. Kalau flushing toilet kan airnya nggak harus suci kan. Ya.
Itu air wudhu, nggak ada air sabun, nggak ada busa di sana. Coba aja disirkulasi, kemudian dibuat flushing toilet. Jangan dibuat mandi ya, tapi dibuat flushing toilet kan bisa. Oke. Banyak yang lain. Ini pas waktu pandemi kemarin gimana ya pacaran saat pandemi? Pacaran yang sehat begitu, murojaah bersama, baca Al-Quran bersama, gitu ya, via Zoom atau gimana. Kemudian mata lelah kelamaan Zoom dan lain sebagainya. Ini kita bisa uh, asah awareness kita, gitu ya. Itu terkait bagaimana teman-teman dapat judul, terinspirasi dari sekitar. Oke, kita masuk ke masing-masing bidangnya. PKMR, karena memang ini adalah kelas riset, maka saya akan fokus pada PKMR ya. Tapi nanti juga akan menyinggung yang lain. Oke, ini saya ambilkan dari buku panduan PKM Riset Sosial Humaniora. Ya. Apa sih maknanya dan tujuan dari ini? PKMR itu adalah mengungkap fakta atau fenomena melalui pendekatan ilmiah. Kalau dikerucutkan lagi, PKM ini diharapkan akan teman-teman menemukan inovasi dalam menemukan kebaruan atas suatu fenomena, sehingga menghasilkan sumbangsih berupa informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Saya kasih bold untuk kata-kata yang penting ya. Menemukan inovasi baru untuk mengatasi persoalan. Kemudian tujuannya akan didapatkan penelitian yang berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan. Jadi tulisannya nanti, karyanya nanti, inovasinya itu akan dituliskan, dan tulisan itu harapannya bisa nanti sampai dipublikasikan di jurnal ilmiah. Ini karakter dari PKM riset ya. Kemudian kalau ke RSH, spesifik ke RSH, riset itu ada RE, riset eksakta, kemudian ada riset sosial humaniora. Kalau yang riset sosial humaniora, itu adalah bertujuan agar teman-teman punya kemampuan mengkritisi fenomena sosial humaniora yang ada di masyarakat. Tentunya itu harus melalui pendekatan keilmuan. Metodenya harus tepat, metode untuk mencari informasi, menganalisis, memberikan jawaban, sampai pada penyelesaian persoalan dari fenomena tersebut. Itu. Dia harus dimaknai bahwa ini harapannya nanti teman-teman punya kemampuan ini. Punya sampai mengkritisi fenomena sosial masyarakat di sekitar kalian. Oke. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih Pak untuk melakukan riset yang berkualitas itu? Spesifik untuk yang riset sosial humaniora. Nah, teman-teman harus catat beberapa poin ini dan harus terpenuhi poin-poinnya. Yang pertama, harus terjawab tantangan intelektualnya. Risetnya harus punya state of the art. Ada rangkuman yang baik dari penelitian-penelitian terdahulu dari topik yang teman-teman akan angkat. Itu state of the art ya. Kemudian ada penggunaan logika dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian platform riset yang digunakan itu juga harus mendukung. Selain itu, poin yang kedua,
poinnya adalah fokus masalah. Nah, fokus masalah ini bisa dilihat dari bagaimana teman-teman tajam untuk memilih ruang lingkup riset. Kemudian tajam untuk memilih masalah yang unik, serta kesesuaian cara pendekatan virtual atau digitalnya. Ingat ya bahwa ini PKM, ada kata-kata kreatifnya, berarti masalahnya unik, penyelesaiannya juga unik. Ini jadi poin besar dalam menilai proposal PKM. Harus memilih masalah yang unik. Nanti ada beberapa contoh yang kita bisa bahas. Kemudian teori. Sebagai insan akademisi, teman-teman belajar teori dengan dalam di kampusnya, di FEB. Nah, teori itu, coba cari teori yang sangat relevan dengan fokus masalahnya. Nah, teori ini juga digunakan dalam menganalisis data nanti untuk menjawab permasalahan penelitian. Jadi jangan sampai melupakan teori, karena nanti mungkin harus kerja di lapang, turun ke lapangan begitu. Kemudian teman-teman lupa sama teorinya. Nah, justru teorinya ini digunakan untuk pemecahan masalahnya. Selain itu juga untuk analisis. Apalagi yang harus dipertimbangkan? Jadi ada 5 poin ya. Ini poin keempat, metode pendekatan. Nah, metode pendekatannya itu bisa dilihat dari kebaruan atau novelty dan tata cara serta kelengkapan sistem yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau data dan teknik analisisnya. Nah, saya lihat di tornya kelas riset ini ada tentang SPSS ya, analisis statistik menggunakan SPSS. Itu sangat menunjang sekali dengan apa yang akan teman-teman lakukan ketika penelitian. Nah, sekarang bahkan di riset-riset eksak, contohnya saya, teman-teman bisa lihat bahwa sudah menggunakan analisa statistik semua. Pendekatannya harus benar dalam hal ini. Oke, poin yang terakhir, kalian akan punya riset yang berkualitas itu ketika kualitas data atau informasi kalian cukup dan juga terpercaya. Misalkan kalian menyoroti tentang masalah UMKM yang ada di Indonesia, bagaimana dia mengatasi permasalahan sebagai salah satu solusi ya untuk menghindari resesi, itu UMKM. Nah, kalian harus punya data yang berkaitan dengan UMKM itu, berapa jumlahnya di Indonesia, berapa pendapatan dan lain sebagainya. Itu dari sumber yang terpercaya, jangan dari blog. Harus dari Badan Pusat Statistik misalkan, dan lain sebagainya. Kualitas data dan informasinya juga harus diperhatikan. Oke, kalau riset sosial, ini ada tabelnya. Fenomena sosial atau interaksi dalam kehidupan masyarakat. Nah, biasanya yang objek risetnya ini meliputi bidang ekonomi, sosiologi, manajemen, politik. Itu biasanya main-main di riset sosial ini ya. Kemudian kalau yang humaniora berarti bersinggungan dengan human ya, dengan manusia. Itu biasanya fokusnya adalah aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang cocok ini biasanya teman-teman dari FIB ya, ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan, hukum dan etika. Nah, biasanya bermain di sini. Kalau PKMR, teman-teman dari sosial itu bermain di RSH. Oke, kunci suksesnya ini ya, harus ada state of the art tadi,
fokus masalah, metode riset, kualitas data, kualitas luaran. Nah, itu catat. Nah, saya berikan contoh ya bagaimana PKM RSH yang sampai lolos ke PIMNAS. Ini PIMNAS 33 di UGM waktu itu online ya. Ada yang sebelah kiri, model pengembangan anggur Bogor. Berbasis local knowledge dengan pendekatan sistem agribisnis di Kasepuhan Cipta Gelar. Nah, karena saya sedang berbicara dengan teman-teman KSP, saya coba memilih dan memilah judul dari yang lolos di PKM RSH itu yang kaitannya dengan ekonomi, dengan bisnis. Gitu. Oke, teman-teman bisa untuk dapat inspirasi dari yang lalu-lalu bahkan. Dari ini misalkan, dari anggur Bogor ini. Ada nggak produk Jember yang bisa saya jadikan objek riset yang hampir mirip dengan ini? Ada. Teman-teman pernah dengar Jember Jamsu ya, Jember Kelengkeng ya? Jember bahasanya Jamsu. Apa namanya panggilannya? Namanya itu Jamsu. Kelengkeng Super Jember. Nah, itu bisa dibuat objek penelitian punya kalian. Bagaimana kalian mempelajari dia itu dimulai dari ditanam sampai dipanen, kemudian sampai ke distribusinya, dijualnya, dan lain sebagainya. Kalian bisa optimalkan di sana, bisa riset di sana. Atau bisa juga tentang kopi ya. Nah, kopi itu adalah komoditas Indonesia yang basisnya itu adalah rakyat, bukan perkebunan negara. Jadi bisa dikatakan satu-satunya komoditas ekspor Indonesia yang basisnya adalah rakyat. Makanya ada kopi rakyat, panen rakyat kopi, itu karakteristik kopi ya. Kenapa menarik? Kalau sudah berhubungan rakyat, maka berhubungan dengan banyak kepala, dengan banyak tradisi, dengan banyak juga perilaku masyarakatnya. Bisa jadi ketika ada inovasi, kemudian teman-teman datang ke petani kopi, ini Pak ada inovasi. Bisa jadi mereka nggak langsung bisa menerima inovasi kalian. Nah, ini menarik nih untuk dipelajari bagaimana penerimaan masyarakatnya. Kemudian bagaimana kopi itu bisa dibuat seenak mungkin supaya itu bisa jadi produk unggulan kita di Indonesia ya, untuk ekspor ke luar negeri dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa teman-teman bermain di sana. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah gamifikasi ya. Saya kira teman-teman juga pernah tahu ada dosen FEB yang juga menerapkan metode ini, gamifikasi. Tapi gamifikasi yang ada di sini adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, saya pernah mereview proposal dari dosen FEB itu gamifikasi untuk UMKM ya, mitra untuk pemecahan masalah di UMKM. Itu pakai gamifikasi. Ya dibuat kayak nge-game gitu. Oke. Selain itu juga ada ini RSH Timnas 34 yang sebelah kiri. Nah, desain strategi penyaluran bantuan langsung tunai. Nah, ini biasanya kan react meme ya. Kalau yang ada di TikTok gitu, react-nya react meme, react apa namanya? Pertandingan bola dan lain sebagainya. Enggak, ini mereact kejadian yang ada di Indonesia waktu itu BLT, Menteri Kemensosnya
korupsi, kemudian ada kelompok PKM yang jadikan itu sebagai objek penelitian. Bagaimana sih strategi supaya penyaluran bantuan langsung tunai ini nggak dikorupsi? Kemudian ini juga ada harapan di ambang kematian penyintas COVID. Ini juga bisa jadi objek penelitian. Kalau yang ini RE ya, riset eksakta. Jadi kalau di kedokteran tuh ada klasifikasi penyakit satu saja penyakitnya, tapi banyak sekali. Nah, ini bisa diklasifikasikan nih, pakai convolutional neural network. Nah, atau pakai deep learning, pakai machine learning ya. Ini untuk penyelesaiannya. Beberapa poin yang perlu teman-teman catat bahwa ini adalah harus orisinil ide dari mahasiswa. Berarti ide kreativitas dosen ya ini, bukan PhD, tapi ini murni idenya dari teman-teman. Akan ketahuan nih, mana PKM yang idenya itu dari dosennya, akan ketahuan. Karena biasanya kalau mahasiswa itu berpikirnya nggak seglobal kalau dosen. Ya biasanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya gitu ya. Selain baik, untuk metode karena teman-teman masih mahasiswa, sebetulnya nggak perlu metode yang super canggih ya. Dengan pendekatan yang sangat rumit tidak perlu. Karena ini haruslah teman-teman bisa menguasai. Cuman ya jangan yang gampang-gampang begitu. Oke. Dan terlihat jelas kebermanfaatan risetnya. Harus aplikatif. Nah, ini dua kelompok yang waktu itu saya bimbing untuk bisa PIMNAS 34 sama 35. Penelitiannya hampir mirip ya, memang melanjutkan penelitiannya. Jadi, tapi dua-duanya nggak bisa dapat juara ya. Kalau yang sebelah kanan ini katanya masuk 5 besar kata jurinya, tapi nggak dapat juara juga. Oke, saya sudah rangkum beberapa contoh judul PKM-RSH yang berkaitan dengan ekonomi itu. Lolos PIMNAS dari PIMNAS ke-33 di UGM, 34 di Medan, di USU ya. Kemudian 35 kemarin di UMM Malang. Ya, tahun 2023 ini di IPB ya. Harusnya di luar Jawa, tapi ini nggak tahu formatnya ganti, mungkin di Jawa, di IPB. Oke, contohnya kepatuhan pajak generasi muda di kota Pekanbaru, semu atau potensial. Nah, ini menarik ini. Ada kata kunci objeknya adalah generasi muda. Generasi muda ini bayar pajak nggak? Oh ternyata kalau dilihat di statistiknya, ternyata di Pekanbaru itu patuh ya. Tapi itu semu atau bisa nanti jadikan potensi. Gitu. Itu diteliti sama mereka. Kemudian willingness to share personal information, penyalahgunaan data pribadi konsumen ya. Ini ada kaitannya dengan konsumen, perlindungan data konsumen. Nah, mungkin jadi concern teman-teman di FEB. Kemudian willingness pengguna sampah online dalam upaya zero waste model pengolahan minyak jelantah. Nah, ini kalian bisa menerapkannya. Jadi ngambil idenya saja, kalian sebetulnya bisa ngambil idenya, kemudian terapkan yang ada di sekitar. Kan di sekitar kita pasti ada minyak jelantah, begitu kan? Kemudian ada nggak yang kemudian pakai minyak jelantah itu untuk jadi produk yang bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan kalau langsung dibuang gitu. Oh belum ada, itu bisa oh sudah ada misalkan.
Teman-teman bisa pelajari itu, bisa menganalisis. Mereka sudah efektif belum? Nah, kalau ini yang paling bawah, ini ekonomi banget ya. Saya tebak ini anak ekonomi, anak akuntansi gitu ya. Pengaruh nilai buku, laba akuntansi, dan total arus kas terhadap return saham perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index. Bisa pindahkan objeknya, kemudian mungkin ada beberapa metode yang perlu diperbarui atau disesuaikan begitu. Ada banyak ya. Ini 35 masih. Komersialisasi atau preservasi ecological niche guna mendukung sustainable livelihood petani di desa Cilembu. Ya, jadi main ke petani. Ini juga menunjang visi dari Universitas Jember. Kalian bisa coba lihat di website Universitas Jember bahwa visinya adalah berkaitan dengan pertanian industrial. Jadi fokusnya ekonomi kalian juga di kampus FEB, mohon maaf kalau saya salah, tapi saya menduga arahnya adalah ekonomi untuk petani gitu. Di pertanian atau bisnis pertanian, agroindustri. Jadi bisa teman-teman dapat inspirasi dari sini. Oke. Ada yang Bimnas 34. Bimnas 34 waktu itu di Medan, tapi dosennya jurinya saja, juri Bimnasnya saja. Pesertanya di rumah ya. Pakai Zoom waktu itu. Determinan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan peran komitmen pimpinan sebagai model. Ya. Jadi pengelolaan keuangan, kemudian CSR juga, CSR dari perusahaan, pemberdayaan zakat, bisa juga dipelajari. Kemudian kredibilitas ulasan online, produk kesehatan, e-commerce mungkin teman-teman lagi in ya di riset FEB itu bisa diangkat isunya. Kalau yang Pimnas 2021 ini ya, Pimnas 34, ini banyak sekali yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis, sekitar 18 judul. Saya sudah kopikan semuanya di PPT itu. Teman-teman bisa akses itu nanti ya. Marketplace dan sebagainya. Kemudian menelisik perilaku konsumen, pelanggaran pelaku usaha, jasa keuangan, disentrasi fiskal berdasarkan eligible fiscal transfer ya. Mungkin ini teman-teman juga bahas di kampus. Dikaitkan dengan isu SDGs juga bisa. Penurunan emisi gas rumah kaca, itu kan SDGs. Bisa juga ke sana. Bikin virtual lab untuk penguatan inovasi bisnis. Jadi biasanya ada inkubasi bisnis ya. Itu bisa dibuat virtual lab-nya. Katanya inkubasi bisnis itu mahal. Nah, kita bikin virtual lab-nya. Teman-teman nanti berhubungan juga dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu bisa untuk melakukan riset. Saya waktu itu pernah untuk sedikit ya meneliti BUMDes. Ternyata ada BUMDes di Jember yang skalanya sudah sampai skala nasional, dapat pendanaan banyak sekali. Itu BUMDes di daerah Jember ya. Itu BUMDes Karya Mandiri kalau nggak salah. Itu pengrajin, kemudian mengelola sampah, dan lain sebagainya. Banyak hal yang dilakukan. Nah, kalian bisa teliti itu dioptimalkan dengan menggunakan metode yang teman-teman pelajari di kampus, di kelasnya. Oke. Jadi bisa mengarah ke UMKM, ke BUMDes juga bisa.
atau pelaku usaha yang lain, atau ke pemerintahan tadi ya untuk menganalisis keuangannya, keuangan dari pendapatan daerah itu juga bisa. Nah, ini politik ya, mohon maaf. Jadi kalau teman-teman lihat, sebetulnya ini banyak irisannya, nggak cuma ekonomi. Bisa jadi teman-teman tadi ya ke pertanian, kemudian bisa jadi ke politik, kemudian ke pembuatan alat misalkan ke teknik. Jadi irisannya banyak. Nah, nanti saya sampaikan bahwa ada hal yang penting yang harus kalian juga punyai, yaitu berpikir multidisiplin. Nggak cuma ekonomi saja, tapi bagaimana ekonomi ini bisa juga menunjang disiplin ilmu yang lain. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Oh, di akhir ya. Oke. Kalau gitu saya sampaikan dulu. Ini beberapa PKM yang mungkin kalian bisa masuk juga di sini. Ya. Saya kenalkan, nggak terlalu dalam, tapi mungkin butuh keilmuan teman-teman di FEB untuk risetnya. Yang pertama PKMKC. Kalau RSH itu jelas tadi, jelas teman-teman bisa main di sana, bikin proposal di sana. Risetnya benar-benar riset kalian banget lah. Tapi ada juga beberapa PKM yang bisa. Untuk PKM KC ini, biasanya PKM KC ini anak-anak teknik ya. Dia bikin produk karsa dengan level teknologi yang di atas PKMPI. Nah, produknya harus ada walaupun bentuk prototipe, misalkan robot dan lain sebagainya. Itu ke atau virtual digital produk juga bisa. KI. Sebagai contohnya, ini teknologi alat pengepres tahu dengan sistem pneumatic time delay valve. Ya, teman-teman nggak perlu ngerti ini juga nggak apa-apa ya. Sistem otomatisasi berbasis IT untuk pembersihan limbah dasar tambak udang. Spesifik dan dekat gitu dengan mahasiswa, nggak jauh-jauh. Oke, mungkin PKMKC belum banyak yang bisa teman-teman riset di sini. Kita langsung loncat ke PKM karya inovatif ya. Kalau PKM karya inovatif ini dirancang untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha. Dulu ini namanya PKMT ya, teknologi. Sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif dan berbasis impact. Jadi ini menyelesaikan masalah jadi ada problem ya di UKM, di UMKM, kemudian problem di masyarakat, ada urgensi, kebutuhan perangkat solutif, dikombin dengan regulasi dan juga rujukan akan dapat ide. Ini bagian proses sampai bisa nemu karya inovatif. Jadi teman-teman nemu idenya itu dari pelaku usaha. Karena ada embel-embel pelaku usahanya, berarti teman-teman dari FEB bisa bermain juga di PKMKI ini, karya inovatif. Akan luarannya dari PKM ini adalah teman-teman bisa membuat mitra yang kalian bantu itu bisa optimal proses produksinya, meningkat kualitas ataupun kapasitas dari produknya, dan efisiensi proses juga bisa. Jadi hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan
bisnis nanti. Nah, saya sarankan teman-teman juga bermain di KI. Oke. Sebagai contoh, KI ini inovasi mesin pengupas kulit ari. Kulit ari dari kelapa otomatis berbasis PLC. Jadi nanti ini bisa dijual ya. Jadi bikin alat yang hitung-hitungan ekonominya ada, ini bisa dijual. Atau yang lainnya, yang sebelah kiri, inovasi penggunaan bioplastik berbentuk gelembung pembungkus yang mampu menutrisi tanah. Ini juga ada produknya itu siap diproduksi. Kemudian yang sebelah kanan, simple hydroponic farming, ini juga butuh hitung-hitungan kalian ya, dari segi bisnis. Intinya adalah nanti kalian harus kolaborasi dengan jurusan pertanian, dengan jurusan teknologi pertanian, dengan orang teknik. Jadi jangan hanya dengan teman-teman ekonomi saja untuk PKM selain RSH ya, tapi harus ada kolaborasi. Oke, saya ulang lagi ya. Mohon maaf tadi mungkin ada penjelasan saya yang kurang tepat ya. Karya inovatif ini nanti kalian dapat produk yang bisa dipakai langsung oleh pasar, baik itu masyarakat ataupun dunia usaha. Alat kalian itu siap diproduksi, level kesiapannya itu sudah siap diproduksi secara massal, bukan lagi prototipe, bukan lagi hanya rancangan begitu virtual, bukan. Ini sudah jadi barang, sudah jadi teknologi, dan teknologinya siap untuk dijual. Maka kalau kita bandingkan dengan KC yang tadi saya lewati, KI ini mungkin secara teknologinya itu lebih rendah dari KC. Meskipun lebih rendah, tapi dianya itu sudah siap untuk digunakan di masyarakat, gitu, atau di dunia usaha. Seperti tadi ya, ini sudah siap jual ini alatnya. Alatnya sederhana untuk ngupas kulit ari. Biasanya kalau saya beli degan itu, orangnya itu masih ngupas manual gini. Nah, kalau ada alat ini, si penjual degan itu, misalkan beli alat ini, invest berapa ratus ribu, sudah, nggak perlu repot dan juga nggak perlu lama-lama untuk ngupas kulit ari dari kelapanya. Bisa. Jadi ini produk siap dijual, siap diproduksi secara massal. Oke. Nah, selanjutnya adalah penerapan iptek. Waktunya tinggal 15 menit, akan saya coba percepat. Mbak Anissa, terima kasih. Untuk penerapan iptek, ini yang bermitra tadi. Kalau yang KI nggak bermitra, kalau yang PI bermitra. Ini yang PKMT, teknologi. Mohon maaf, tadi saya ada kesalahan penyampaian. Yang bermitra dan menyelesaikan masalah mitra itu adalah PKMPI ini. Nah, iptek yang diharapkan diterapkan itu adalah iptek yang sudah matang ya. Jadi bukan coba-coba, karena kaitannya sama mitra usaha. Mereka kan profit oriented. Gimana caranya saya dapat teknologi yang kemudian bisa bikin bisnis saya lebih maju, lebih unggul, lebih efektif. Jadi mitranya bisa mitra skala mikro kecil, toko, industri rumahan, pedagang kaki lima, koperasi.
Kemudian ada juga industri yang skala besar ataupun menengah, gitu ya. Misal teman-teman magang gitu ya di MBKM, kemudian ada di perusahaan seperti Nestle, Indofood, dan lain sebagainya. Kemudian mereka punya masalah, itu bisa diusulkan. Blockchain misalkan ya, masalah rantai pasok, kalian punya ilmu di sana, menawarkan pada perusahaan itu untuk diselesaikan masalahnya, bisa. Nah, PKMPI ini mewajibkan adanya pernyataan kesediaan bekerja sama antara Bawaslu. Jadi sudah ada komunikasi antara teman-teman dan juga mitranya untuk diselesaikan masalahnya. Ya, ini contohnya mesin sangrai bumbu rempah-rempah dengan metode double jacket menggunakan guna meningkatkan produktivitas. Ada kata-kata meningkatkan produktivitas dari IKM. IKM-nya juga disebutkan. Ini spesifik sekali mitranya. Harus bermitra. Sama juga dengan KI, ya diperlukan teknologi yang canggih-canggih sih. Sebetulnya double jacket ini ya nggak canggih-canggih amat metodenya. Tapi mereka punya dasar, punya dalil untuk mempropos inovasi ini guna meningkatkan produktivitasnya. Nah, kalau ada kata-kata produktivitas, bisa jadi perhitungan ekonominya, perhitungan bisnisnya juga diperlukan. Nah, kalian pun bisa bermain di PKMPI ini. Bedanya apa Pak dengan PKMKI yang sebelumnya dibahas? Kalau KI itu siap diproduksi massal oleh kalian, bukan oleh mitra. Tapi kalau PI ini oleh mitra nanti. Teknologinya dipakai oleh mitra. Gitu. Jadi kalau ini sudah ada mitranya, kalau KI tadi penerapan ITEK tapi belum ada mitranya, dan itu punya kalian, nanti dapat paten kalian bikin alat itu dijual sendiri. Gitu. Pengabdian masyarakat juga bisa, kalau yang suka sosial ya, teman-teman belajar di sini. Di sini juga ada risetnya ya. Ada risetnya. Kalian bisa melakukan pendekatan riset sosial untuk pengabdian masyarakat ini. Intinya kalau PKMM ini, PM ya sekarang ya, pengabdian masyarakat, ini masalahnya harus bersumber dari masyarakat asli. Biasanya itu masalahnya itu dari kalian sendiri. Pak, saya melihatnya Bapak sama orang-orang di sini itu gaptek Pak. Jadi saya mau mengadakan pelatihan tentang digitalisasi, tentang gadget, tentang komunikasi gitu. Mereka nggak butuh itu mereka. Jadi haruslah permasalahannya langsung dari masyarakat. Mitranya itu adalah mitra yang non produktif ya, seperti sekolah, tempat ibadah, posyandu bisa, kemudian penyandang disabilitas juga bisa, ibu-ibu PKK atau Karang Taruna juga bisa ya. Nah, kalian bisa sisipkan metode riset di sini, bisa juga. Yang nggak boleh adalah kalau misal teman-teman mengembangkan minimarket, itu nggak boleh. Ini mitra produktif ya. Kemudian meningkatkan produksi usaha, ibu-ibu PKK. Jadi ibu-ibu PKK-nya sudah punya usaha sebelumnya. Nah, ini nggak boleh. Haruslah ibu-ibu PKK yang belum punya usaha. Kemudian Karang Taruna yang sudah punya unit usaha itu juga nggak boleh ya. Pokoknya yang non produktif. Tapi kalau misalnya menjadikan yang non produktif jadi non profit ya, dari non profit ke profit boleh. Yang nggak boleh itu sudah ada profit terus dikembangkan, itu nggak boleh, nggak masuk PKMPM.
Yang pernah dapat medali poster itu dari PKM PM FK, lansia hebat, program pemberdayaan lansia. Kemudian ada Ekoprint. Nah, ini juga sebetulnya teman-teman bisa bermain di sini ya. PKMPM, pemanfaatan bahan alam sebagai inovasi produk wirausaha Ikatan Kaula Muda Jurang Bimbing. Jadi sebelumnya masyarakatnya itu Ikatan Kaula Muda, ini kayak Karang Tarunanya, itu nggak punya kerjaan, ya nggak ada kegiatan yang produktif, yang menghasilkan profit. Nah, ini teman-teman bantu untuk bikin usaha ekoprint ini. Hitung-hitungan, sekali lagi hitung-hitungan dari teman-teman ekonomi juga dibutuhkan di sini. Oke, plasma project, kemudian digital marketing, ke ibu-ibu PKK ini juga pernah lolos ke PIMNAS tahun kemarin. Nah, itu ada risetnya juga, silahkan. Kemudian tentu saja kewirausahaan ya. Kewirausahaan kalian sangat diperlukan untuk di sini. Hanya saja biasanya yang lolos-lolos PIMNAS itu adalah yang wirausaha dengan produk teknologi. Nah, sehingga sekali lagi kalian harus kolaborasi dengan jurusan yang lain, bikin produk teknologi. Nah, sebagai contoh, ini bisa kalian juga terapkan ya. Ini adalah jualan jasa konten kreator film. Ini waktu itu dapat medali emas timnas. Saya lupa tahun 2018 mungkin ya, apostrop dari ITS. Apa namanya? Kalian bisa collab sama anak-anak perfilman, bikin film, bikin jasa iklan dan lain sebagainya begitu. Atau ini bikin produk boneka, ada teknologinya untuk promosi pariwisata, jadi collab sama orang pariwisata juga. Kemudian ini dus-duk-duk ya. Ini juga dari PKM yang akhirnya sekarang jadi wirausaha beneran. Kalau teman-teman cari dus-duk-duk gitu. Itu mereka jualan produk sampai sekarang. Awalnya dari PKM. Furniture dari kardus. Furniture dari kardus. Nah, ini adalah PKM UNED yang lolos sampai PIMNAS, PKMK ya. Ada bikin sole sepatu, ya, insole sepatu, bantalan yang ada di sepatu itu kan biasanya bau ya. Nah, itu seringkali harus diganti. Ini mereka bikin inovasinya. Atau bikin pupuk. Ini juga bisa. Biasanya anak-anak pertanian ini collab-nya sama anak-anak agribisnis. Kalau agribisnis adalah sedikit-sedikit ekonominya begitu ya. Dulu kan namanya sosek agribisnis, sosial ekonomi untuk khusus pertanian gitu. Oke, mungkin waktunya tinggal beberapa menit, saya akan percepat. Ini VGK, video gagasan kreatif, yang bikin video nanti ya tentang SDGs biasanya ya. Seperti ini, penerapan virtual small cell 5G untuk layanan komunikasi daerah. Mungkin teman-teman juga bisa bermain di sini, di VGK ini, untuk bikin video tentang bagaimana itu tadi ya, bantuan masyarakat, bantuan pemerintah sampai ke masyarakat dengan baik, kemudian perhitungan ekonomi, atau tentang korupsi, dan lain sebagainya. Oke, GFC ini sama dengan VGK, tapi ini yang tertulis. Kalau yang tadi bikin video, kalau ini yang tertulis. Model pariwisata mungkin sudah ada usulan ya, bagaimana wisata di ini Malioboro jadi bagus gitu.
Oke. Nah, eh, yang AI nggak saya begitu bahas ya. Ini seperti bikin jurnal lah dari data yang sudah ada. Kayak misalkan teman-teman punya data praktek lapangan, kemudian KKN, atau magang, atau PKM sebelumnya, itu teman-teman bisa bikin tulisan artikel ilmiahnya, kemudian nanti disubmit ke PKMAI. Tapi ini nggak sampai ke PIMNAS ya, dapat insentif saja. Oke, ini ada beberapa tips yang mungkin teman-teman butuhkan guna membuat proposal itu. Yang pertama, cari partner dan pembimbing yang sesuai ya. Itu dilihat dari disiplin ilmu, angkatan, bidang keahlian, sama waktu. Misalkan disiplin ilmunya cocok gitu ya, partner sama pembimbingnya. Bisa jadi teman-teman adalah di satu kelompok itu adalah orang satu-satunya yang memiliki spesialisasi ekonomi dan bisnis. Gitu. Yang lainnya anak teknik, satunya anak FKIP misalkan, satunya anak bahasa, karena memang produknya terkait itu media pembelajaran misalkan, media pembelajaran yang bisa dijual. Seperti ada kemarin dosen FKIP bahasa Inggris yang dapat pendanaan sampai 500 juta untuk bikin bisnis audio book visual, audio book ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris. Di sana butuh teknologinya, kemudian beliau tentunya butuh orang FKIP ya, tentang pedagogik, tentang kemampuan untuk mengajar gitu. Kemudian butuh orang seni juga, termasuk butuh orang ekonomi juga yang nge-support, karena itu akan dijual. Buku audiobooknya itu akan dijual tentang cerita rakyat yang dibahasa Inggriskan, ada lagunya dan sebagainya. Menarik sekali. Jadi butuh partner dan juga pembimbing. Ini sangat menentukan ya, pembimbing. Jadi partnernya ini, satu kata untuk partner, sip ya. Cari partner yang bisa nge-support teman-teman. Kan ada yang sibuk ya, ada yang longgar. Ini harus seimbang. Jangan yang terlalu longgar saja. Biasanya yang terlalu longgar itu anak-anaknya bingung harus ngapain mereka. Ada yang sibuk banget, semuanya dilakukan ya. Jadi pengurus BEM, kemudian di UKM, di ini, sibuk sekali. Akhirnya nggak bisa nanti kerja. Kemudian nggak harus satu departemen, bahkan saya mendorong teman-teman untuk kolaborasi, collab sama jurusan lain. Yang penting ada hubungannya sama ide lah. Kemudian hindari juga teman kosan ya. Kalau teman kosan itu kita mau marahin sungkan, sering ketemu soalnya. Nah, biasanya nggak jalan. Kalau teman kosan atau sahabat sendiri biasanya nggak jalan. Kemudian pembimbing ini penting sekali. Cari pembimbing yang sebidang dengan topiknya, bukan dengan keilmuan kalian. Jadi boleh nih, kalau misalkan pembimbingnya bukan dari satu departemen, dari FEB, boleh. Asalkan usulannya apa, pembimbingnya harus yang nge-support itu. Dan sebaiknya pembimbingnya mengerti alur PKM. Benar-benar concern dengan alur PKM, karena biasanya idenya bagus, mungkin keilmuan beliau profesor ya, gitu. Tapi beliau karena saking sibuknya nggak begitu memperhatikan alur PKM, berhenti di awal. Takutnya begitu, idenya sudah bagus, tapi tidak mematuhi administrasi dan sebagainya.
Dan lebih baik lagi jika pernah membimbing PKM sampai PIMNAS. Ini uh, akan punya pengalaman tersendiri bagi dosennya. Waktu itu saya ngobrol dengan dosen-dosen yang baru pertama kali lolos PIMNAS, beliau datang ke tempatnya itu benar-benar berdecak kagum. Bagaimana dari kampus-kampus kecil pun, dari kampus swasta pun, itu presentasinya luar biasa, risetnya luar biasa. Jadi beliau itu akan punya standar tinggi bagaimana suatu tim itu bisa sampai jadi juara di PIMNAS. Nah, standar itu, pengetahuan tentang standar itu yang dibutuhkan. Bagaimana kalau misalkan teman-teman KSPE ini ada yang suka lomba ya, pasti kan ketemu sama kampus-kampus lain ketika presentasi. Oh, ternyata mereka sudah di level ini ya, sudah di level ini, sudah di level ini. Berarti saya harus melewati level itu. Nah, kalau dosen atau pembimbing yang sampai ke PIMNAS biasanya punya pengetahuan besar. Banyak di UNED yang begitu, jadi teman-teman bisa cari dengan mudahnya. Oke, mungkin ini terakhir dari saya. Saya ingin teman-teman mendiskusikan ini ya. Ada satu kasus yang saya angkat, kasus UMKM di Jember. Ya, saya butuh opini dari kalian masing-masing. Bisa nanti disampaikan di waktu diskusi, pertanyaan, tanya jawab. Ya. Kasusnya begini, kita tahu bahwa UMKM itu bisa menjadi potensi solusi menghadapi resesi ekonomi ke depannya. Cuman UMKM yang di Jember ini, yang pernah saya amati, hampir semuanya mereka itu memiliki beberapa kelemahan yang akan saya sebutkan ini. Paling tidak ada 5 kelemahannya. Mereka minim branding, kemudian mereka susah nyari modalnya, kemudian mereka seringkali juga masih belum berbadan hukum, jadi belum punya izin usaha. Kemudian kurang inovasi, jualannya ya itu saja, kebanyakan nyari gampangnya produk makanan begitu saja. Makanannya pun ya nggak ada yang spesial, karena masyarakat Jember suka yang pedas, ya sudah pedas saja. Jualan pedas, bakso pedas, mie pedas, omongan pedas juga. Ya. Jadi yang pedas-pedas kurang inovasi. Yang terakhir, banyak yang masih gagap teknologi. Nah, ini beberapa permasalahan ini nanti saya lempar ke teman-teman. Adakah dari pengurus KSPE yang punya ide untuk menyelesaikan masalah UMKM yang ada di Jember ini? Nanti mohon tanggapannya bisa disampaikan. Yang bagus nanti akan dapat reward ya dari saya, dapat hadiah. Oke, hal terakhir, bahwa sang juara dipersiapkan, bukan dilahirkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Anissa selaku moderator. Baik, terima kasih Pak Maktum atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, to the point, dan apa ya, jelas banget Pak yang disampaikan. Sampai saat ini saya tuh kayak kepikiran, oh kayaknya aku bisa deh bikin ini buat proposal PKM, sampai kepikiran idenya. Luar Kita bisa biasa. bahas itu, Mbak Anissa. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Namun sebelumnya tadi Bapak menyampaikan apabila ada ide terkait permasalahan UMKM tadi disampaikannya ketika Zoom atau bagaimana, Pak? Maaf, Bapak.
Oke, untuk seluruh pengurus, jika ada pertanyaan bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat ya. Siap, Anissa. Ayo bertanya. Bapaknya keluar. Mohon maaf, barusan saya kelempar, Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Tadi Anissa mau bertanya terkait pertanyaan Bapak untuk ide solusi permasalahan UMKM di Jember, itu dijawabnya melalui Zoom atau bagaimana? Boleh melalui Zoom, dan Oke. juga misalkan di pembahasan Zoom ini nggak selesai, bisa menghubungi saya via email, bisa via WA, mau konsultasi juga nggak apa-apa, Mbak. Sebelumnya itu ada teman-teman dari FISIP yang konsultasi, kemudian dari FKIP. Saya sangat terbuka untuk diskusi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin sekarang sesi tanya jawab dulu ya. Jika ada pertanyaan, bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Oh, Kak Nadia. Silakan Kak, disampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Bapak Maktum Muhadja, di mana tadi telah dijelaskan mengenai beberapa bidang PKM yang ada 8 dan tambahan yang ada 2 itu, yaitu PKM AI dan satunya saya lupa, yang di mana kedua bidang tersebut menerima insentif, sedangkan 8 bidang lainnya itu menerima pendanaan. Nah, itu untuk insentifnya itu biasanya digunakan untuk publikasi saja atau digunakan kepentingan lainnya. Lalu pertanyaan kedua tadi sempat dijelaskan mengenai PKMPI. Jadi kalau PKMPI kan kita khususkan untuk mitra yang bekerja sama dengan kita. Nah, ketika ide kita ini masih berbentuk prototipe dan belum siap untuk digunakan mitra tersebut, apakah mempengaruhi penilaian dan karakteristik dari PKMPI yang telah kita susun ya Bapak? Terima kasih. Sama-sama Mbak Nadia, langsung suruhnya ya, yang bertanya ya. Mbak Anissa ditampung? Bisa langsung dijawab Bapak. Oke, terima kasih. Mohon izin menjawab. Pertanyaan pertama terkait dengan insentif. Insentif itu seperti ucapan terima kasih dari Dikti untuk teman-teman yang sudah membuat proposal itu, membuat GFT, sudah membuat dan memberikan idenya. Karena ide itu bisa jadi dibutuhkan oleh pemerintah, oleh Dikti untuk menyelesaikan permasalahan di negara ini. Gitu. Bisa jadi idenya terkait IKN misalkan, ibu kota baru ya, IKN, pembangunan di sana bagaimana. Kalau nggak salah yang tahun ini GFT sama VGK-nya itu banyak yang tentang IKN. Tata letak pemerintahannya, kemudian sistem ininya diusulkan di sana. Jadi kayak kita itu ngejual usulan itu ke Dikti, kemudian Dikti ngasih kita reward gitu. Jadi uangnya ya dibagi 3 aja nanti kalau misalkan dapat gitu ya. Kalau yang terpilih ke Pimnas sampai ke Pimnas untuk presentasi, dapat 3 juta plus ke Pimnas. Jadi enak ya kalau mahasiswa itu dapat uangnya itu gampang sebetulnya, nggak perlu capek-capek. Saya dulu karena belum tahu ya Mbak Nadia, akhirnya saya banyak menghabiskan waktu buat ngelesi gitu. Kalau waktu buat ngelesi itu dikonversi, mohon maaf ya kalau teman-teman yang lagi ngelesi. Saya dulu benar-benar ngelesi full dari maba sampai angkatan atas itu ngelesi. Kemudian baru-baru ini saya berpikir, kenapa ya nggak saya dulu itu bikin PKM saja?
Kalau PKM saya bikinnya mungkin semingguan, saya masukkan ke proposal, dapat dana atau dapat insentif itu ya tadi, GFT, dapat insentifnya itu 3 juta. Wah, gede juga ya, padahal waktu yang dibutuhkan untuk itu nggak banyak. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar cuma-cuma. Kalau yang AI itu dapat insentif saja, artikelnya dimuat di websitenya Dikti, di jurnal, saya lupa jurnalnya apa. Kemudian ya insentif itu diberikan cuma-cuma gitu, kayak hibah gitu, hadiah. Kalau pertanyaan kedua terkait dengan PI, bagaimana kalau teknologi di PI itu belum siap untuk diterapkan ke mitranya? Nah, kalau masih belum siap, biasanya larinya ke KC, Mbak Nadia. Kalau teknologinya belum siap, itu ke KC, itu dapatnya luarannya adalah prototype. Harapannya, kalau di IPTEK itu teknologinya nggak begitu tinggi, atau metodenya tidak begitu canggih gitu. Mungkin saya kurang tahu metode untuk efisiensi bisnis itu bagaimana. Mungkin saya butuh malah dari teman-teman ya insight-nya seperti apa, bagaimana bisnis itu berjalan dengan baik. Katakanlah ada metodenya. Nah, metode itu meskipun tidak rumit atau tidak high tech begitu, tapi bisa diaplikasikan dan berdampak nyata pada peningkatan tadi produktivitas, peningkatan profit dari mitranya, itu lebih baik dibandingkan metodenya canggih sekali, tapi susah. Akhirnya sampai PKP 2 itu belum bisa diterapkan di mitranya. Itu malah poinnya, atau bahkan malah nggak dapat pendanaan. Kalau misalkan teknologinya terlihat terlalu canggih. Kayak misalkan UMKM itu dibikin ini yang bukan e-commerce ya, yang biasa UMKM yang biasa itu teman-teman mengusulkan pakai artificial intelligence. Itu malah over spec ya, over teknologi ya. Nah, itu nggak cocok. Nggak bisa diterapin secara langsung begitu, dan juga ada kemungkinan nggak bisa diterapkan. Gitu Mbak Nadia, mungkin ada pertanyaan atau feedback? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya Bapak. Namun pada pengalaman tahun kemarin itu waktu PKM-nya berisi prototipe direkomendasikan untuk PKM PI daripada PKM KC Bapak. Jadi kita sendiri juga bingung antara kedua bidang tersebut. Lalu yang siapa yang merekomendasikan Mbak? Itu Ibu Resa Dwi Ayu Pagesti Mulyono. Oh, mohon maaf, saya tidak sedang menyerang beliau ataupun kontras ide dengan beliau ya. Ini dari sudut pandang saya dan apa yang saya baca begitu. Atau mungkin judulnya bisa kita kulik. Usulannya dari Mbak Nadia bisa kita kulik. Boleh Bapak? Boleh. Gimana Mbak Nadia mau mengusulkan apa kemarin? Ya, sebentar ya Bapak. Saya buka filenya terlebih dahulu. Boleh. Sambil cerita mungkin tentang ini, Pak. Sudah lupa idenya? Nah, itu jawaban tadi yang saya sampaikan berdasarkan keumuman karakteristik dari PKM. Jadi mungkin butuh informasi lebih lengkap karena ini ada kontras
knowledge ya antara saya sama ibunya itu bisa jadi problemnya memang beda dengan yang kami pikirkan gitu. Iya Bapak, sebelumnya izin untuk membacakan judulnya sebelumnya ya Bapak. Jadi judulnya itu websitenya namanya myfarm.id, perancangan platform finance teknologi berbasis crowdfunding system sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian. Namun dalam hal ini kita juga menyertakan mitra dan prototipe Bapak. Jadi waktu itu kita bingung untuk memasukkan bidang KC, PI, atau K karena memang produksi yang kita berikan adalah sebuah jasa. Jadi kita bingung kalau misalkan masuk TKMK itu juga bisa, namun kalau PI juga bisa dan KC juga bisa. Nah, waktu itu dosen pembimbing kami merekomendasikan untuk lebih condong ke PI. Seperti itu, Bapak. Oh, bisa juga Mbak kalau gitu ke PI. Website, bentar. Tadi itu ada metodenya ya, crowdfunding. Pakai website. Nah, pertanyaannya kenapa dinilai sama Mbak Nadia itu sulit diterapkan? Sebetulnya website ini tidak sulit untuk diterapkan, Bapak, tapi hanya belum siap untuk diterapkan saja. Karena memang kami menawarkan sebuah prototipe saja, belum dengan website secara utuhnya melalui pemrograman yang telah dilakukan oleh partner kami. Oh, I see. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, Mbak. Saya setuju juga sama ibunya. Ke PI. Karena kalau masih usulan, melihat dari teknologi yang diusulkan itu, sepertinya itu bisa kemungkinan untuk diterapkan itu besar. Kemungkinan diterapkan besar, dan memang cocoknya untuk nge-support dari UMKM-nya. Jadi kalau melihat dari kasusnya ini, saya pun sepakat dengan ibunya, tambahi mitranya, kemudian perkara masih belum dijalankan itu masih berupa prototipe, di proposal kalian itu masih berupa prototipe, itu masih boleh. Kecuali kalau teman-teman mengusulkan inovasi produk robot yang bisa berbicara, berinteraksi sama manusia, begitu ya, untuk membantu UMKM itu. Nah, itu terlalu tinggi, terlalu canggih, dan kemungkinan bisa diterapkannya itu kecil. Nah, kemungkinan bisa diterapkan itu juga dilihat dari anggota, Mbak Nadia. Saran saya untuk mengeksekusi ide itu di tahun ini atau tahun mendatang, misalkan mau mengusulkan lagi gitu, itu cari teman-teman dari informatika, dari sistem informasi, Fasilkom ya, dari Fasilkom. Teman-teman Fasilkom itu kalau bikin website cuman hitungan hari, Mbak. Saya pernah sampai kemudian di Hak Ciptakan itu bikin mobile apps buat pengelolaan sampah. Itu mereka bikinnya nggak kurang dari satu bulan. Jadi cepat. Oke, itu Mbak Nadia. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas. Terima kasih juga Mbak Nadia. Semoga bisa sampai ke PIMNAS. Oke, baik. Terima kasih Pak Maktum. Terima kasih Kak Nadia atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah ada kepikiran solusi dari pertanyaan Pak Maktum tadi? Yang UMKM ya? Iya. Oke, silakan bisa disampaikan. Bisa raise hand atau diketik di kolom chat ya. Mohon maaf, moderator izin masuk. Ini penyampaian opini atau lebih ke solusi ya? Terima kasih.
Boleh dua-duanya, Mbak Nadia. Solusi boleh, opini juga boleh. Mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu opini serta solusi yang saya argumenkan sedikit saja, di mana UMKM di Jember ini kan sudah banyak sekali ya di pinggir-pinggir jalan, dan ya sesuai faktanya memang saya tidak tahu data pasti, namun sesuai fakta yang kita lihat sehari-hari ini memang banyak UMKM yang ada di Jember. Nah, hubungan UMKM dengan resesi di Indonesia ini sangat erat karena UMKM ini sebagai penyumbang PDB negara tertinggi. Nah, untuk mengatasi resesi ini kita bisa atasi dengan pemberdayaan dari PKM sebagai penyumbang PDB tertinggi di Indonesia. Nah, untuk memberdayakan UMKM di Jember ini bisa kita melalui pemberdayaan faktor produksi terlebih dahulu. Memang sejatinya pemerintah saat ini memberikan beberapa alternatif seperti bantuan modal. Nah, tapi bantuan modal ini tidak diimbangi dengan bantuan skill dari UMKM tersebut. Nah, jadi mereka hanya menerima bantuan tanpa adanya kemampuan untuk mengelola modal yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Nah, sebisa mungkin kita sebagai mahasiswa turut aktif untuk menghidupkan dan mencerdaskan UMKM di Jember ini melalui digitalisasi pasar faktor produksi dengan penyedia pelatihan skill model yang kita integrasikan dengan beberapa investor potensial seperti JWCN atau Jember Youth Creative Network sebagai fasilitator dari model yang akan kita integrasikan pada UMKM. Dan tidak hanya itu, kita juga akan memfasilitasi UMKM tersebut dengan aspek tempat usaha yang akan mereka sewa. Nah, jadi mereka tidak hanya dikasih modal untuk menjalankan usaha, tapi juga diimbangi dengan beberapa faktor produksi yang akan mendukung skill maupun berkembangnya usaha mereka ke depannya. Dan dengan begitu, mereka tidak hanya usaha, namun mereka tetap mengikuti perkembangan zaman seiring dengan digitalisasinya kehidupan kita yang sekarang ini, dan juga tetap bisa hidup di era pandemi maupun non-pandemi, karena memang digitalisasi sefleksibel itu untuk UMKM itu sendiri. Terima kasih, Bapak. Oke, makasih banyak Mbak Nadia, sangat detail sekali, sangat spesifik sekali, dan lengkap ya. Kalau dibuat usulan itu, Mbak, kira-kira berbunyi bagaimana? Atau begini, sebelum ke sana, apakah semua UMKM itu butuh digitalisasi? Tidak Enggak, butuh? Pak, tergantung. Oke, berarti ada UMKM yang Mbak Nadia tadi sampaikan usulannya itu, ada yang disasar, UMKM yang seperti apa? Untuk spesifikasi UMKM yang atau sasaran spesifikasi UMKM yang saya maksud ini bisa dari segi kuliner, yang dimana sejatinya kita melihat juga ya Pak, kalau misalkan orang-orang lebih senang memesan makanan itu lewat GoFood, karena mereka tidak perlu untuk mengeluarkan tenaga dan waktu mereka untuk membeli makanan tersebut. Cukup mereka duduk manis di rumah dan makanan itu bisa datang sendirinya melalui aplikasi. Nah, tidak hanya itu, beberapa UMKM yang penting untuk melakukan digitalisasi juga di bidang barang dan jasa, seperti barang itu sekarang marak di online shop maupun e-commerce, barang recycle maupun barang-barang yang memang itu produksi potensi lokal di daerah mereka masing-masing. Jadi saya rasa seperti itu. Tapi kalau UMKM di bidang jasa ini sepertinya hanya sebagian yang membutuhkan digitalisasi. Oke, bagus sekali. Dari usulan yang Mbak bisa mengusulkan ini dalam PKM kewirausahaan, itu kerjasamanya nanti dengan Gojek misalkan, atau Grab.
UMKM itu adalah salah satu mitra dari Grab ataupun Gojek. Nah, perusahaan yang besar itu punya CSR, Community Service Relationship, tanggung jawab untuk memberikan kepada masyarakat di sekitarnya atau mitranya itu semacam kayak program atau bantuan dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman bisa jadikan mitranya ini Gojek dan juga UMKM-nya. Di usulannya Mbak mengusulkan adanya pada UMKM makanan ya. Seperti itu. Satu judul yang bisa diterapkan. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah cukup ya, Pak. Oke, terima kasih karena dia mungkin itu tadi sharing dan sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Dan kesimpulan dari penyampaian Pak Maktum pada sesi kali ini adalah kita semua itu bisa untuk memulai menulis PKM, kita juga harus lebih memahami apa yang akan kita tulis dengan menguasainya. Dan itu saja. Saya Anissa Lutfi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak Maktum, terima kasih seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak moderator atas waktunya. Memasuki acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk panitia yang bertugas, silakan. Baik. Bagi seluruh panitia dan anggota yang ikut, Mohon maaf, sebelum melakukan dokumentasi, ada penyerahan sertifikat dulu secara simbolis yang dilakukan oleh Ketua Panitia Kegiatan. Pada Mbak Nadia, dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Maktum Harja Al-Fajri ST yang telah memberikan ilmu yang sangat-sangat insightful bagi kita, pengurus KSPE, untuk membimbing anggota-anggota muda kita untuk terus melakukan dan melahirkan ide-ide yang kreatif serta inovatif, terutama di ajang yang bergensi, yaitu PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dan dengan ini, kami dari pengurus KSPE mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Maktum. Untuk panitia bertugas bisa dipandu untuk dokumentasi penyerahan sertifikat secara simbolis. Terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih panitia yang sudah bertugas untuk penyerahan sertifikat. Selanjutnya adalah sesi penyampaian closing statement dari pemateri kita yang luar biasa ini. Pak Maktun, dipersilakan. Oke, closing statement ya. Jujur saya belum mempersiapkan itu, tapi saya akan mencoba mengingat. Oke.
Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana caranya untuk bisa untuk bisa lulus S3 itu di waktu yang singkat, di umur yang masih terbilang muda. Saya 26 tahun, sudah lulus doktor ya. Kemudian jadi dosen di umur segitu juga. Kemudian saya jawab pada mereka yang kemudian bertanya. Sebetulnya yang teman-teman lihat ini sebuah kesuksesan, itu sejatinya bukan sukses sekarang saya. Jadi saya merasa bahwa kesuksesan saya itu adalah justru di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2011 ketika saya masuk ke perguruan tinggi, saya memutuskan untuk bekerja keras, untuk mengikuti kegiatan yang bermanfaat, saya produktif, tidak main-main dalam kuliah, dalam berorganisasi, dalam melakukan banyak hal positif. Sebetulnya saya sukses ketika itu. Adapun yang teman-teman lihat, dosen muda, itu sebetulnya bukan kesuksesan, tapi hadiah dari konsistensi. Itu sebetulnya, saya pengen ngomong itu ya. Apa yang teman-teman usahakan sekarang, bisa jadi itu adalah sebuah kesuksesan kalian. Perkara beberapa tahun lagi kalian akan diterima di perusahaan yang besar, atau kemudian kuliah S2 di luar negeri, kalian melakukan, kalian ada di posisi tertinggi, itu sebetulnya hadiah dari konsistensi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, teman-teman KSPE. Saya ketika melihat kalian menjadi optimis bahwa Indonesia di masa depan akan baik-baik saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya yang telah bersedia untuk mengisi materi dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Pada seluruh peserta maupun panitia dimohon untuk dapat menyalakan fitur kamera agar sesi dokumentasi dapat dilaksanakan. Untuk panitia yang bertugas dalam sesi dokumentasi saya persilakan. Oke, baik. Bagi yang belum menyalakan kamera, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Nah, baik, karena udah nggak ada yang menyalakan kamera lagi, saya mulai sesi dokumentasi kali ini. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Sehat semua ya. Sama. Ya. Lain kali ketemu offline ya. Insya Allah. Saya pamit dulu, Mbak Panitia. Bapak, selamat Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak. Bapak hati-hati. Kita
Belum ditutup, Itu tadi adalah rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelumnya berakhir, saya serta panitia yang bertugas menyiapkan dedikasi serta apresiasi yang setinggi-tingginya pada materi dan peserta yang telah hadir dalam acara pada sore hari ini. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, saya selaku Master of Ceremony izin undur diri dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.